Kedudukan dan fungsi hadis dalam kehidupan umat muslim. Dalil Al-Quran. Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Fungsinya sangat penting karena membantu menjelaskan, memperjelas, dan melengkapi isi Al-Quran, terutama dalam hal-hal yang belum dijelaskan secara rinci. Nabi Muhammad menjadi teladan utama dalam menjalankan ajaran Islam dan kehidupan sehari-hari, sehingga ucapan dan perbuatannya dijadikan pedoman oleh umat Islam. Meskipun sebagian besar hukum Islam telah termuat dalam Al-Quran sebanyak ayat yang bersifat umum, karena itu hadis berperan memberikan penjelasan dan rincian agar ajaran Islam dapat diterapkan dengan baik dalam kehidupan nyata. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah, "Barang siapa taat kepada Rasul, maka sesungguhnya ia taat kepada Allah." Ayat ini menunjukkan bahwa menaati Rasul berarti menaati Allah, sehingga hadis memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan ajaran Islam, termasuk dalam bidang pendidikan. Nabi Muhammad juga dikenal sebagai pendidik terbaik. Beliau mengajarkan ilmu dengan cara mudah dipahami, menggunakan contoh, alat bantu, dan menyesuaikan dengan kemampuan murid. Teladan beliau dalam hal akhlak, cara mengajar, dan pembinaan umat menjadi dasar penting bagi pendidikan Islam. Oleh karena itu, hadis tidak hanya berperan dalam hukum, tetapi juga menjadi pedoman dalam membentuk karakter dan sistem pendidikan yang Islami. Dalil hadis Rasulullah. Hadis Nabi sendiri juga menjelaskan pentingnya peran sunnah sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Hadis Kitabullah dan Sunnahku. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang pada keduanya, Kitabullah dan Sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ini menegaskan bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman hidup yang harus dijalankan bersama. Hadis Sunnahku dan Sunnah Khulafaur Rasyidin. Ini menunjukkan bahwa Sunnah juga mencakup teladan para sahabat Nabi yang mengikuti petunjuk beliau. Hadis Al-Quran dan yang semisal dengannya. Ini menegaskan bahwa sunnah juga berasal dari wahyu Allah meskipun tidak menjadi bagian dari Al-Quran. Ijma ulama berarti kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum dalam Islam. Para ulama sepakat bahwa hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Menurut Imam Al-Ghazali, ijma adalah kesepakatan umat Islam, terutama para ulama, dalam masalah agama. Sementara Imam Al-Amidi menegaskan bahwa ijma dilakukan oleh para ahli hukum Islam pada masa tertentu untuk menentukan hukum suatu perkara. Dalil kehujahan ijma terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berarti, taatlah Allah, taatilah Rasulullah dan pemimpin di antara kamu. Jika kamu berselisih, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jenis-jenis ijma, ada ijma sharih dan ijma sukuti. Contoh penerapan ijma modern: cloning dan reproduksi media dibolehkan jika dari pasangan sah. Transplantasi organ dibolehkan untuk menyelamatkan nyawa selama tidak diperjualbelikan. Argumentasi rasional. Keimanan kepada Nabi adalah bagian penting dari iman kepada Allah. Oleh karena itu, segala ajaran Nabi yang terdapat dalam hadis yang diwajibkan diikuti dan diamalkan. Hadis berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang umum agar bisa dipahami dan dijalankan dengan benar. Tanpa hadis, banyak ajaran Al-Quran yang tidak bisa diterapkan secara praktis, seperti tata cara sholat, puasa, dan zakat. Dengan demikian, hadis menjadi pelengkap sekaligus penjelas syariat Islam. Menolak hadis berarti menolak ajaran Rasulullah dan melemahkan keimanan. Oleh sebab itu, setiap muslim wajib menjadikan hadis sebagai pedoman hidup dalam beribadah, berakhlak, dan bermuamalah. Fungsi-fungsi hadis. Hadis memiliki beberapa fungsi penting dalam menjelaskan dan menyempurnakan ajaran Islam. Bayan at-taqrir. Hadis memperkuat menegaskan hukum yang sudah disebutkan dalam Al-Quran seperti tata cara wudhu dan puasa. Bayan at-tafsir. Hadis menjelaskan ayat-ayat yang masih umum, misalnya tata cara sholat atau pembagian warisan. Bayan at-tasyrik. Hadis menetapkan hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, seperti zakat fitrah atau larangan menikah dua wanita bersaudara.
Bayan an-nasakh, hadis dapat mengganti hukum lama dengan hukum baru yang lebih sesuai, seperti perubahan arah kiblat, pedoman moral dan akhlak. Hadis mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang agar umat Islam berakhlak mulia. Sumber hukum praktis. Hadis memberi petunjuk dalam pelaksanaan ibadah dan kehidupan sosial sehari-hari. Kesimpulannya, hadis memiliki kedudukan yang sangat penting bagi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Kedudukan ini ditegaskan melalui ayat-ayat Al-Quran seperti Quran Surat An-Nisa ayat 80 dan Quran Surat Ar-Hasyr ayat 7, serta diperkuat oleh berbagai hadis Nabi. Para ulama juga sepakat bahwa hadis memiliki otoritas hukum yang sah. Fungsi hadis sangat luas, mulai dari memperjelas, menafsirkan, dan melengkapi hukum Al-Quran, hingga menjadi pedoman moral dan penguat kesatuan umat Islam.